Dan usut punya usut adalah pelakor itu kakak kelas aku. kakak kelas macam apa? Maaf kakak kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemuja di luaran sana. Balik lagi bersama Capruk Makwin. Kali ini Capruk Makwin memakai baju formal biar kelihatan kekinian and hits ya. Bagi kalian yang lebih seneng Capruk Makwin pakai tompel dan daster yang pindah-pindah, monggo komen di bawah. Atau tetap suka Makwin yang kayak gini selang-seling, monggo komen di bawah. Monggo atau enggak mangga, tahu mangga buah. Kali ini kontennya agak, aduh sebenarnya aku nggak tega. Cuma aku berterima kasih sama teteh yang di samping ini. Karena pada saat viral kemarin yang Capruk Makwin bersama Dakyungnya Indonesia, tiba-tiba teteh ini aku ajak bersedia untuk menceritakan kisah keluarganya, korban dari pelakor. Dan pelakornya tak lain dan tak bukan, kalian akan tahu nanti di tengah-tengah. Emosi gue, nggak kuat gue dengan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Semoga sehat selalu ya teh ya. Terima kasih udah mau kita undang, mau bercerita untuk para pemuja di luaran sana yang benar-benar ingin tahu nih kisahnya sebenarnya ini ada apa gitu ya. Terima kasih teh ya. Ya udah kita tutup segini aja acara kita. Kita mulai. Alih-alih berdalih, investigasi akan segera dimulai. Hiburan teh ya sebelum kita bersedih-sedih ya. Oke. Sudah berapa lama sih ortu teteh itu berumah tangga? Ortu ya, bukan teteh ya. Oh, teteh sudah berumah tangga? Udah. Masih gadis tapi teh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ortu udah berapa lama berumah tangga kalau boleh Makwin tahu? Berarti keluarga ortu teteh sudah sekitar 31-an ya. Berumah tangga 31 tahun, dan sedangkan teteh sekarang kurang lebih jalan 29 tahunan ya. Masih muda ya, saya sudah 45 tahun. Oke, pernah nggak sih teh ya ada masalah gitu yang teteh ketahui, permasalahan di dalam keluarga ya, ortu lah khususnya gitu? Permasalahan mulainya kenapa bapak sampai kayak gitu ya. Awalnya sih masalah sepele ya, berantem rumah tangga biasa aja. Cuman yang bikin aneh tuh kenapa bapak sampai sebulan 2 bulan tuh nggak pulang ke rumah. Nah terus aku sama mama tuh coba cari. Padahal kan masalah itu sepele banget sama mama, berantem biasa aja gitu, nggak ada perselingkuhan atau apa, nggak ada. Lempar-lemparan, teriak-teriak gitu? Enggak, biasa aja. Itu kejadiannya pas udah aku menikah. Oh, baru beres menikah banget. Baru dong? Enggak sih, aku udah nikah udah 6 tahun. Lumayan lama. Nah udah gitu ada yang bilang lah teman ngeliat di daerah situ katanya. Aku sama suami nyari ke sana. Ya namanya juga daerah itu kan besar ya, mana mungkin aku nemuin gitu. Nah terus ada yang bilang kamu coba tanya aja sama kakaknya bapak. Kakaknya bapak, tante lah gitu. Tante, ya. So, dia katanya tahu. Nah udah aku sama bapakku datang ke rumah tante aku. Terus ya udah. Sama siapa ke sana? Sama suami. Sama suami ya, untuk nyari tanpa sepengetahuan mama. Ini mama aku nggak tahu. Aku datang ke sana, aku cerita ya aku pengen ketemu aja, ada apa gitu maksudnya, kasihan mama maksudnya kesini. Terus ngasih tahu lah di situ alamatnya, aku dianterin, cuma nunjukin rumahnya doang waktu itu. Oh, tantenya ya. Itu rumahnya, udahlah pulang. Udah sampai situ, lama kelamaan aku sama suami sama adik aku datang ke situ. Pas datang ke situ, bapak akunya nggak ada di tempat. Ternyata ada si cewek itu. Nah, Oke, bapak tidak ada di tempat. Ternyata ada cewek itu yang punya rumah. Rumah cewek itu apa rumah? Nggak tahu ya. Tahu lah itu rumah siapa ya. Pokoknya ketahuan lagi di situ lah ya, bapak tinggal di situ. Terus. Dan rumah itu lebih besar dari rumah yang aku sama mama aku tinggalin gitu ya. Megah banget lah gitu ya untuk bagi aku gitu. Besar ya? Besar gitu. Oh my God. Nah terus itu ya maklum cewek emosi lah ya. Pasti cewek. Ketemu sama ini aku udah tahu cewek itu cewek siapa gitu ya. Semua bahasa kasar keluar.
Cuman ada suami yang nenangin, udah tenang, jangan sampai kasar gitu. Aku kasar semua bahasa binatang aku keluarin. Bapak aku mana dapet? Dia langsung telepon bapak aku buat datang ke situ. Nggak habis berapa menit lah bapak aku datang. Bapak aku kaget, teteh tahu dari siapa gitu. Nggak usah apa sih, nggak perlu lah tahu dari siapapun. Ya udah jalannya. Aku tuh ke situ bawa adik aku yang paling kecil. Paling kecil, cewek apa cowok? Cewek. Ya Masih SD. Masih SD. Aduh, psikisnya Dan itu dia terus. tuh ngelihat bapak langsung lari sambil nangis mulu gitu. Karena udah lama gak ketemu kan. Iya, lama lah bagi anak SD kan beda ya sama kita karena ya. emang biasa juga nempel banget sama bapak gitu. Nah udah gitu bapak juga kaget kenapa aku bisa tahu tempat inilah gitu. Ya aku cuman, Pak, ya ini mah udah terserah bapak mau seperti apa, yang pasti kasih kepastian ke mama. Mau dipisah atau gimana sok beresin gitu. Bapak minta, ya bapak mau beresin, jangan teteh yang bilang gitu. Bapak minta kayak gitu. Aku pulanglah ke rumah, tapi aku nggak langsung bilang ke mama nggak tahu apa-apa. Ya Allah. Bapak sendiri datang ke rumah bilang ke mama, tapi mama nggak mau. Maksudnya bapak bilang sih mau ceraiin cewek itu dengan alasan itu cuman nikah siri. Berarti udah nikah siri dong? Iya, orang pas aku ketemu di situ ada anak kecil cewek udah umur 2 tahun, ternyata dia udah punya anak. Berarti sudah lama ya, itu nggak sebentar. Udah 1,5 tahun lah anak itu waktu ketahuan sama aku. Dan anak itu bilang ya ke bapak aku, bapak gitu. Ya berebut lah sama adik bungsu aku. Pasti berebut ya. Berebut pengen digendong sama bapak aku. Astagfirullahaladzim. Ya meskipun gimana pun mama aku sih prinsipnya mau cowok sejahat apapun, tapi kalau udah punya anak sama cewek lain mama aku nggak mau gitu. Iyalah. Ya punya usut sih banyak yang bilang ternyata si cewek ini tuh dulunya tinggal di rumah saudaranya tuh nggak jauh, rumahnya tuh 5 rumah lah dari rumah aku gitu. Awal ketemu sama bapak aku itu. Berarti sebenarnya tetanggaan ya, tanpa diketahui ya. Tapi kan yang cewek tuh nggak punya, maksudnya nggak punya hati banget ya. Udah tahu dia udah punya istri gitu. Terus kenapa dia mau sama yang udah punya istri, udah punya anak gitu, anaknya aja udah dewasa, kenapa kok dia tuh umurnya cuma beda 2 tahun sama aku ya. Dan usut punya usut adalah lakor itu kakak kelas aku, kakak kelasnya para pemuja. Aing terus ya udah gitu aku aneh aja gitu. Maksudnya kok aku makanya sampai bilang ke cewek itu, kalau kamu nyari cowok kenapa harus bapak aku gitu. Bapakku nggak ada apa-apanya, kenapa harus dia gitu. Kalau dia emang mau, tapi emang bapakku tuh udah habis banget, kayak mobil tuh 2 udah dijual. Aku habis merit kan ada ampau ya, pasti dibawa uangnya nggak tahu kemana, mungkin dibeliin rumah megah itu, aku nggak tahu. Tapi dianggap itu kalian diem aja pada saat angpau dibawa. Ya emang ya udahlah, ya mungkin dibawa bapak aja, kirain ya udah buat bapak kan kita nggak masalah emang pegang bapak. Tapi kan kalau dipakai yang lain-lain kan ya kita juga nggak ridho kan. Tapi kan kita nggak tahu awalnya ya, maksudnya kan dia tuh kan cewek gitu, harusnya apalagi dia tetangga gitu, dan tetangga itu tuh masih kenal sama mama, sama aku, sama adik-adik aku, kok nggak punya hati nurani banget gitu sama sesama cewek lah gitu. Terus dia tuh nggak takut gitu, maksudnya suatu saat dia punya anaknya diperlakukan kayak gitu sama orang lain, apa nggak mikir ke situ gitu. Jadi efeknya tuh bukan hanya ke mama, ke aku, ke adik-adik aku. Pasti. Nah, teteh ketika teteh memendam semua itu tanpa sepengetahuan ibu, itu kan nggak sehari 2 hari ya, dan itu berat ya. Hal apa yang kerasa gitu, hal berat apa setelah kejadian itu terjadi dan teteh tahu gitu, setelah ibu teteh tahu atau sebelum ibu teteh tahu? Ya awalnya sih kalau aku kan mungkin aku udah dewasa ya, lebih bisa pikirannya lebih bisa dewasa lah gitu dibanding adik-adik aku yang masih kecil. Yang satu masih SMP, yang satu masih SD gitu. Nah yang semua tuh karena di rumah itu ya orang yang paling ditakutin tuh bapak. Jadi kalau misalnya malam tuh kita harus sudah ada di rumah. Nah ketika nggak ada bapak
jadi adik-adik aku tuh ngerasa bebas. Oh ya Allah. Jadi dia yang nggak pulang ke rumah. Yang mana nih? Ada 2 kan, SMP sama SD? Yang SMP itu nggak sekolah lah, mabal selama sebulan nggak sekolah. Ya Allah. Ya karena mungkin nggak ada sosok yang mereka takutin di rumah itu sih, gitu. ya. Nah udah itu sampai keluar sekolah pindah-pindah sekolah karena mau SMA juga nggak dilanjutin. Nggak tahu kenapa, mungkin adik-adik aku ini yang dinamain broken home kali ya. Iya. Karena mereka emang belum bisa mencerna gitu ya. Kalau aku kan mungkin udah dewasa, udah ada suami yang ngingetin, yang gitu ngarahin, yang ngejaga. Kalau mereka kan emang benar-benar masih polos, nggak bisa. Jadi nggak, apalagi yang SD gitu yang masih dia tuh ngelihat tetangga yang mereka jalan-jalan sama keluarga gitu ya. Aku kan ngalamin gitu, cuman adik aku kasihan, dia nggak ngalamin gimana rasanya jalan sama keluarga gitu kan. I know. Psikisnya pasti mau nggak mau dia sembuh. Aduh, aku juga jadi ikutan sedih gini. Pasti dia adalah terganggu gitu ya, adiknya ya gitu. Terus kalau kondisi, untungnya alhamdulillah teteh ini sudah ada kerja dan suami juga ya. Jadi teteh bisa membantu. Mungkin sebentar ya, tisu ya Allah nih teh. Jangan malu-malu teh. Aduh, aku juga jadi sedih. Aduh, oh my god, ini cadar sampai basah. Dan untuk teteh ini untuk bercerita itu nggak gampang loh, para pemuja di luaran sana gitu. Dan membuat janjinya itu susah banget gitu ya, karena tetehnya dia bekerja keras untuk membantu semua keluarga ini gitu ya. Pada saat teteh ngalamin itu gitu ya, atau adik, apakah kalian terjerumus ke tempat dugem, mabok-mabokan atau narkoba gitu? Ada nggak? Biasanya kalau anak broken home kan, nih gue broken home nih, cobain obat nih, yuk kita dugem, yuk kita mabok yuk. Ada nggak di antara teteh atau adik teteh kayak gitu? Kalau teteh mungkin tidak, takutnya adik gitu. Adik aku sih iya. Apa dia? Konsumsi Adik aku obat yang atau cowok dari awalnya itu teteh tuh punya adik cowok? Cowok 1, cewek 1. Oh, yang SMP tuh yang cowok? Yang kecil yang cewek. Yang kecil yang cewek, ya yang cowok Ya, deh. dia tuh alim banget, yang penurut banget, semua orang juga pada tahu gitu. Tapi pas udah kejadian itu jadi mengenal, awalnya rokok lah ya. Oke, kalau rokok biasa lah ya. Cowok gitu. Walaupun tidak dibenarkan. Terus minum-minum gitu. Minum-minum. Minum-minum. Ya Allah. Berantem, berkelahi. Aduh, ya Sampai Allah. ke polisi. Sampai ke polisi. Ya ampun. Karena perkelahian itu atau obat-obatan? Karena mungkin dia kesel sama mungkin cowok kali ya. Dia nggak bisa Jadi melampiaskan. dia kesel sama bapaknya gitu, cuma dia nggak bisa ngelampiasin ke bapaknya. Jadi mungkin dia kalau ada masalah dikit sama siapa langsung berantem. Naik ya, emosinya pasti meledak gitu. Aduh, sabar teh, aku juga jadi cerik. Ya, jadi tapi untungnya sekarang dia gimana? Apakah dia tetap masih seperti itu gitu? Tapi nggak sampai jatuh ke obat-obatan kan? Enggak sih, enggak ya. Tapi kan tetap aja ya, dia nggak bisa ngeluarin emosi dia. Jadi ketika ada yang bikin emosi naik itu pasti jebret langsung itu dah kayak gitu. Kalau yang lagi kayak gitu kan suka nggak nyadar ya. Oh iya. Dia pernah cerita ke aku gitu. Dia kesel sama papa udah nyakitin mama. Terus bentar ya para pemuja ya, aku juga agak berlinang air mata, sedih soalnya soal keluarga. Terus ya karena dia dalam keadaan mabuk kan, jadi dia terbuka banget sama aku. Mabuk ya, dalam keadaan mabuk dia curhat mungkin. Iya. Ada itu kayak gini karena kesel sama bapak. Mungkin dia bisa melampiasinya dengan kenakalan dia gitu, kayak gitu. Ya gimana lagi sih, sampai sekarang juga dia masih ya kenakalan kayak gitu, cuman agak berkurang sih sampai udah berurusan sama polisi gitu kan, karena kenakalan itu gitu, apa sih, pukulin orang gitu ya. Ya aku jalanin aja lah, gimana lagi gitu ya, itu nggak bisa aku rubah gitu, emang takdirnya udah jalan harus kayak gini. Apalagi cowok ya, beda ya. Kalau misalnya kalau cewek kan enak lebih curhat, kalau cowok mau kan beda gitu kita, maksudnya cara menanganinya gitu ya. Ya maksudnya aku sih berdoa semoga, karena berat banget gitu aku dengarnya gitu. Aku sih berdoa supaya adiknya kembali ya, nanti dia menemukan jati diri dia gitu. Karena dia dari masa kecil, masa labil itu udah dirusak gitu loh, psikolognya ya maksudnya. Jadi seperti itu, aku sampai nggak bisa ngomong. Padahal aku inget apa aku sampai nggak bisa ngomong karena ya itu gitu.
Kalau yang kecil ya mungkin dia butuh kasih sayang ya, karena mungkin ya dia emosi ya, seperti itulah jadinya gitu. Tapi kalau mama sampai sekarang teteh sehat, mama sehat, pernah nggak mama sakit-sakitan gitu teh, atau sampai jatuh karena masalah ini dirawat, karena masalah dirawat rumah sakit. Ya down banget sih mama juga awalnya, tapi alhamdulillah sih sekarang udah bangkit itu. Kayak aku selalu ngasih semangat ke mama, ayo mah kita buktiin gitu, kita bisa hidup tanpa dia, kita harus sukses gitu. Ngeliatin, gak usah ngeliatin kitanya sedih apa gimana gitu. Udah ayo kita tunjukin kita harus bangkit gitu. Aku kalau ngasih tau ke mama kayak gitu, alhamdulillah sih sekarang udah membaik. Pasti sakitnya ya itu pikirannya awal mulanya, pasti itu deh. Jadi kemana-mana penyakitnya pada saat dirawat. Ya, sudah biayanya habis, mereka psikolognya terkuras, air matanya terkuras. Ya udah, karena ini sampai kapanpun membekas. Memaafkan pasti, tapi layaknya plastik, memaafkan pasti layaknya kaca, gelas yang sudah dipecahkan, ketika dibalikin lagi nggak akan seperti semula gitu. Ya benar ya teh, teteh memaafkan pasti ya. Memaafkan pasti. Mama tapi sampai sekarang belum ya? Belum sih. Berat banget. Berat mungkin ya buat mama. Nggak lama juga kan berumah tangganya gitu. Apalagi kan lukanya tuh ke kita membekasnya terus-terusan ke anak-anak. Kayak aku aja tiap malam takbiran pasti ingetnya pengennya kayak orang lain, kumpul keluarga gitu, mau keluarga besar gitu. Kalau dari mama gitu, hal terberat setelah mama tahu gitu, mama nggak mau mama mau cerai? Iya, mau. Waktu awal-awal sih bapak kekeh ya nggak mau ya, nggak mau cerai gitu. Cuman mama nggak mau, pokoknya mau pengen cerai aja gitu. Sampai mama yang ngurusin semuanya. Mama yang ngurusin semua? Iya. Oh ya Allah. Terus? Ya udah, alhamdulillah sih udah beres. Semenjak kejadian itu aku sama bapak tuh karena masih kesel ya, cewek ya kita gitu, apalagi seorang anak gitu. Sampai 2-3 tahun, 3 tahunan lah aku nggak ketemu sama bapak. Lose kontak banget, hilang kontak sama sekali. Karena masih kesel gitu, maksudnya ngerasain jadi cewek lah. Semua sudah kekuras ya. Cuman agak membaiknya itu suami tiap mau lebaran gitu ya, kan jadi dia ngingetin, maksudnya ya gimana lagi, udahlah itu yang udah biarlah gitu. Sekarang posisinya aku anak pertama, bapak udah tua, siapa yang ngurus gitu kan. Ya udah, makanya baru akhir-akhir inilah hubungan aku membaik sama dia. Hubungan juga cuman sekedar aku nengokin ke sana, ngasih obat, ngasih vitamin ya. Ya karena sekarang mungkin ada cucu juga kan, dari aku cucu pertama. Gemes lagi anaknya terus gitu. Ya sekarang lebih ke yang ngurus bapak lah. Aku berterima kasih, dia juga udah membiayain aku kan sama ini. Jadi ngelihat ke situ sih, meskipun mama kadang-kadang kan nggak mau ya, mama udah masih ngenes lah sampai sekarang. Ketemu juga udah nggak mau kan. Nggak mau sama sekali mama. Nggak. Terus bininya yang pelakor nikah siri kemana? Kok teteh yang ngurusin bapak, yang ngirim-ngirim obat? Ya aja dia. Tapi masih tinggal bareng di sana? Masih. Makanya kalau ketemu sama aku juga aku nggak pernah nanya-nanya dia. Ya iyalah. Kakak kelas macam apa? Maaf kakak kelas. Oke, sesi pelacur dan melacur kita mulai lagi. Apaan tuh? Pelacur pelan-pelan curhat. Teteh, saya melacur melayani curhat. Mengerti ya para pemuja di luaran sana? Oke. Teteh, kita lanjut lagi. Sebenci apa sih teteh sama pelakor? Kemarin kan emosi banget kayaknya teteh pas ngelihat aku sama si Dakyung Indonesia cenah ya teteh. Sebenci apa sih teteh? Apalagi ini benar-benar langsung kena korbannya tuh keluarga teteh gitu, dan gak hanya satu orang, menyeluruh gitu. Ya benci lah, benci banget ya. Maksudnya dia masih umur masih muda, terus masih bisa lah dapetin gitu cowok di luar sana. Masih banyak tuh yang jomblo, yang tajir gitu. Kenapa harus merusak rumah tangga orang gitu? Kecuali awalnya dia nggak tahu keluarga aku bapak aku belum nikah apa gimana gitu. Tapi kan dia tahu, dia ngeliat, dia gimana tetanggaan kurang ajar emang. Dia ngeliat anaknya banyak, anaknya udah gede, anaknya udah ada yang gadis, ada yang udah nikah pula. Kok ya Allah, gimana gitu pikiran dia gitu. Maksudnya. Aku merasakan karena aku juga udah menikah. Mak-mak di luaran sana yang dasteran pun pasti emosi juga ngedengarnya, nggak hanya kita. Nggak bisa diungkapkan kata-kata tapi bisanya dirasa ya.
Oke, Teteh, gimana kehidupan Teteh sekarang nih ya? Setelah Teteh sudah alhamdulillah sudah memaafkan lah Bapak, walaupun itu berat ya, kehidupan Teteh dengan suami dan keluarga besar gitu. Adik sekarang yang putus sekolah gimana? Sudah besar sekarang? Sudah besar dan Kerja? Enggak kerja. Nggak kerja? Enggak. Jadi Teteh tetap tulang punggung? Iya. Terus? Adik aku sih yang cewek masih sekolah, tapi sekolah juga tanpa prestasi, ya udah salah kayak gitu aja gitu. Yang kecil yang dulu pertama awal mulai SD ya, sekarang udah Sekarang mau SMA ya, yang penting dia sehat ya. Iya, ya itu aja sih untuk aku bagi cewek-cewek yang di luar sana gitu ya, yang masih punya hati gitu. Coba deh kalau misalnya nyari rezeki itu yang benar gitu, yang halal, yang berkah gitu. Kalau menurut kalian itu udah jalan atau jodoh, ya itu tetap salah. Jodoh nggak mungkin seperti itu gitu. Ingat aja lah, suatu saat kalian pasti ngerasain gitu. Dan kalian tuh nggak mau gitu berhidup rumah tangga yang bener, tanpa harus ngerusak dulu rumah tangga orang lain lah ya gitu. Kalian nggak sayang gitu sama anak kalian, mau anak itu perempuan, laki-laki. Benar. Apa kalian coba deh kalian posisiin dulu gitu, gimana rasanya kalian di posisi keluarga kami gitu. Kalian tuh udah ngancurin bukan mama gitu, bukan semua hubungan mama sama tetangga jadi nggak enak dilihat karena banyak banget merugikannya gitu. Sama keluarga semualah sekeliling ini udah pada tahu ya. Ya udah pada tahu ya, tapi kan orang juga bisa nilai lah. Iya ngerti. Cuman mama ya awal-awal aja down banget gitu. Pastilah dia minder, dia nutup jadi ansos gitu, dan itu nggak gampang gitu semua itu gitu, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun loh, nggak setahun 2 tahun kan. Ya ampun. Kalau yang bikin aku sakit banget tuh kalau ngeliat adik-adik aku aja gitu ya, karena kan mereka masih kecil, butuh banget orang tua komplit gitu ya. Kalau aku lah udah bener-bener ngalamin lah masa kecil aku sama kedua orang tua, tapi kan adik aku kasihan mereka gitu. Makanya sekarang yang ngejak jalan apa-apa pasti aku gitu, aku yang ngegantiin. Mereka harus ada gitu momen seperti itunya gitu. Aku yang gantiin posisi bapak aku yang dulu gitu. Walaupun tetap beda ya Teh, jujur kan tetap beda karena bapak gitu kan gitu. Berarti beda rasanya walaupun sederhana jalan-jalannya gitu ya. Gitu. Bagaimana Teteh mempertahankan rumah tangga Teteh bersama suami Teteh yang ada sekarang gitu? Karena sudah mempelajari yang di belakang gitu. Ada asas saling percaya atau apa gitu. Untung alhamdulillah sih aku punya suami yang orangnya terbuka sama pasangan. Jadi kan kalau ada apa-apa kita lebih kayak sahabat ke teman gitu, nggak kaku, nggak gimana. Makanya kalau ada apa-apa juga aku nggak ngekang suami juga. Benar. Nggak ngasih kebebasan juga nggak. Kita sewajarnya aja sih, saling percaya, dan suami juga tahu gimana rasanya disakitin gitu. Kayak gitu kan suami juga nyaksiin semua ini kan, kayak nyari semua, ikut andil lah dalam semua ini gitu. Makanya tahu banget lah, dan dia yang selalu nenangin aku gitu. Emosi aku kayak gimana, dia yang selalu menengahi gitu. Gimana, sudah mulai terkuras emosinya, kesedihannya, apa belum? Ya udah, berarti Anda nggak punya perasaan kalau kayak gitu. Intinya harus saling percaya, ngejaga satu sama lain juga. Ingat kita punya anak, dan ya itu tanggung jawab kita buat ngejaga anak itu sampai dewasa, sampai kapanpun gitu. Dan pokoknya kalau buat pelakor-pelakor di sana, coba deh pikir-pikir lagi, kalian nggak ngelihat gitu orang-orang yang apa sih, yang berhidup rumah tangga dengan benar. Kalian nggak mau gitu berumah tangga seperti itu gitu. Makanya coba deh cari ya pasangan yang bener-bener. Masih banyak, mau di kampung juga atau di pengajian juga banyak kan ya. Nggak usah yang kayak gitu, pasti kalian hidupnya lebih enak. Kalau dengan jodoh kalian dengan cara kayak gitu, percaya nanti suatu saat meskipun nggak ke kalian juga, bisa aja ke anak-anak kalian gitu. Bukannya ngedoain juga kan ya Bawin ya, cuman kan tolonglah pikir 1000 kali kalau mau ngelakuin itu. Dan pekerjaan juga banyak kok yang masih halal, apalagi sekarang bisa bisnis online lah, apalah ya. Gimana kameramen mau tutup gak jadi, gue jadinya emosi deh. Oke, Teteh, at the end of the day gitu, kira-kira apa sih yang bikin Teteh tetap
kuat, punya kekuatan besar untuk menghadapi ini semua? Alhamdulillahnya bersyukurnya punya suami yang benar-benar mengerti. Balik lagi suami ya. Kalau misalnya suami aku bukan dia, mungkin aku udah sama-sama kasar kali ya ke orang-orang di luar sana gitu. Terus mendekatkan diri ya sama Allah ya, pasti lebih mendekatkan diri dan lebih kuat ngeliat adik-adik aku gitu. Aduh, ya Allah. Kalau misalnya bukan aku, siapa lagi? Masa aku mau ikut-ikutan menjauhin mereka juga nggak kan? Makanya aku intinya sekarang harus ngebahagiain mama sama adik-adik aku. Meskipun apa yang mereka nggak dapat dari bapak aku kayak jalan-jalan atau waktu sama keluarga lah, insya Allah aku harus bisa gantiin itu semua. Gitu aja sih. Ingat ya, cowok-cowok di luaran sana setialah sama pasangan. Pelakon di luar sana carilah yang duda kayak apa gitu ya, susah bener gitu ya kayaknya. Emosi lagi gue sekarang ya. Oke, agak sedih juga ya. Terima kasih Teteh yang sudah mau berbagi cerita. Yang ini berat loh ceritanya gitu, bukan main-main segala macem. Aku takutnya karena kenapa gitu? Karena takutnya nanti ketika dia cerita, dia membuka masa lalu flashbacknya kan. Untuk dia menutup lagi itu nggak sejam 2 jam gitu loh. Karena berat yang kayak gini gitu ya. Semoga Teteh dan keluarga sehat selalu. Semoga ada hikmah dari balik semua ini. Kita nggak ada yang pernah tahu di depan ya siapa yang sukses ya. Semoga adiknya pun juga bisa membanggakan orang tua di suatu hari kelak. Mama pun sehat selalu ya, nggak bisa ngelihat anak-anaknya bahagia dan sukses. Amin ya. Semoga ini penggugur dosa Teteh bersama keluarga yang menjadi sabar ya di akhirat. Amin. Sehat selalu Tetehku dan para pemuja. Jangan lupa subscribe, share, and comment ya di Capruk Ma'win ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih Teteh. Aing teh kuat. Aing gak kuat.